Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam, dan kita sekarang sudah masuk di muhadharah ke-30, hukum yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hukmul awal, hukum yang pertama, qasrus salati fis safar, hukum mengqasar salat dalam perjalanan. Dalla qawluhu ta'ala, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah ala masyru'iyyati qasri salati fis safar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidaklah kalian mempunyai dosa, artinya tidak dosa bagi kalian semua untuk mengqasar salat. Jadi tidak dosa kalian semua kalau ketika kalian perjalanan itu mengqasar salat. Ayat ini menunjukkan akan disyariatkannya mengqasar salat dalam perjalanan. Lianna qawlahu wa idza darabtum fil ardi ma'nahu idza safartum fil bilad. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian itu bepergian di muka bumi ini, dalam artian apabila kalian itu perjalanan, maka laisah, tidak dosa kalian kalau mengqasar salat. Ini artinya apabila kalian bepergian di muka bumi ini, maka kalian boleh mengqasar salat. Walam yashritillahu ta'ala an yakuna as-safarul jihad, wa innama utliqa al-lafdhu liya'umma kulla safar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyaratkan perjalanan itu harus untuk jihad, untuk berperang fisabilillah. Hanya saja lafaz ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimutlakkan agar berfaedah umum, mencakup semua perjalanan, baik itu perjalanan jihad, perjalanan mencari ilmu, perjalanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan juga diantaranya bepergian untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi mencakup semua bentuk bepergian. Wa qad istadalla al-ulama bi hadhihi al-ayati ala masyru'iyyati qasri as-salati lil musafir. Maka dari sini para ulama mengambil dalil akan ayat ini, dari ayat ini akan disyariatkannya mengqasar salat bagi orang yang musafir. Thumma ikhtalafu halil qasru wajibun am rukhsatun ala madhhabain. Kemudian mereka itu berbeda pendapat, apakah qasar salat itu wajib atau hanya keringanan dari syariat. Nah, di sini ada dua madhab, ada dua pendapat. Al-madhhabul awal, madhab yang pertama, annal qasra rukhsatun, fa in syaa qassara fa in syaa qasara wa in syaa atamma, wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah. Mazhab yang pertama mengatakan bahwasanya qasar itu hukumnya rukhsah, keringanan dari syariat. Apa maksud dari rukhsah? In syaa qasara wa in syaa atamma, apabila dia berkehendak untuk mengqasar salat maka tidak apa-apa mengqasarnya. Apabila dia berkehendak untuk tidak mengqasar salat, menyempurnakan salat 4 rakaat, maka tidak apa-apa, dia boleh menyempurnakannya. Ini artinya rukhsah. Jadi tidak ada kewajiban mengqasar dan juga tidak mempunyai kewajiban untuk menyempurnakannya. Dan ini adalah perkataan mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Al-madhhabu tsani, mazhab yang kedua, annal qasra wajibun, bahwasanya mengqasar salat itu hukumnya wajib. Mengqasar salat itu hukumnya wajib.
wa anna ar-rak'ataini huma tamamu salatil musafir wa huwa madhhabu Abi Hanifah rahimahullah. Dan beliau mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya 2 rakaat adalah kesempurnaan dari sholat seorang musafir. Jadi dia musafir kalau melaksanakan sholat 2 rakaat itu artinya dia sudah melakukan sholat dengan cara sempurna, tidak mengqasar. Wa qala Malikun, al-Imam Malik berkata, in atamma fis safari yu'idu ma dama fil waqt. Apabila seorang itu menyempurnakan salatnya 4 rakaat dalam saat perjalanan, maka dia seharusnya dia mengulang selama dia masih ada di dalam waktu tersebut. Jadi wal qasru indahu sunnah wa laysa wajiban. Qasar baginya adalah kesunahan dan bukan hal yang wajib. Qala al-musannifu dalilul madhhab al-awwal. Berikut adalah dalil dari pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya qasar salat itu hukumnya rukhsah, merupakan keringanan. Apa dalilnya? Ihtajja Syafi'iyyatu wal Hanabilatu ala adami wujubil qasri bi adillatin nujizuha fi ma yali. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berdalil akan tidak wajibnya mengqasar salat dengan beberapa dalil. Kita akan sebutkan dalil-dalil tersebut secara ringkas sebagaimana berikut ini. Yang pertama, inna zahira qawlihi ta'ala falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah yush'iru bi'adamil wujub. Bahwasanya zahir tampak dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka kalian itu tidak mempunyai dosa kalau kalian itu mengqasar salat. Jadi kalian tidak dosa kalau kalian mengqasar salat saat bepergian. Jadi dari firman Allah ini seakan-akan memberikan pengetahuan akan tidak wajib, karena kata Allah tidak dosa, tidak apa-apa kalian mengqasar salat. Berarti tidak apa-apa mengqasar salat. Apakah menunjukkan bahwasanya ini wajib? Tidak apa-apa kalian beli baju. Apakah wajib beli baju? Tidak. Jadi boleh, ya, boleh beli baju, boleh tidak gitu. Seakan-akan di sini mengungkapkan dan memberitahu akan tidak adanya kewajiban mengqasar salat. Lianna raf'al junah yadullu 'ala al-ibahah, karena dihilangkannya dosa, tidak dosa gitu. Kata Allah, laisa, tidak ada dosa kalau kalian qasar salat. Jadi kata-kata ini menunjukkan akan kebolehan, bukan alal wujub, bukan hal yang wajib. Walau kana al-qasru wajiban laja'a al-lafdhu bil qawlihi fa'alaikum an taqsuru. Apabila qasar itu wajib, andai kata qasar itu merupakan hal yang wajib, maka lafaz yang akan digunakan pastinya bukan falaisa alaikum junah, tapi fa'alaikum, maka wajib bagi kalian untuk mengqasar salat. Au faqsurus shalah. Idza darabtum fil ardi faqsurus shalah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, maruya anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha i'tamarat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah. Falamma qadimat Makkah qalat ya Rasulullah qasartu wa atmamtu wa sumtu wa aftartu. Faqala ahsanti ya Aisyah wa lam ya'ib alai. Di antara dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad yang menunjukkan akan tidak wajibnya mengqasar salat adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau itu pernah melakukan ibadah umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana beliau itu berangkat dari Madinah ke kota Mekkah. Maka ketika beliau Sayyidah Aisyah itu sampai di kota Mekkah, beliau Sayyidah Aisyah itu berkata dan bertanya, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah melakukan qasar dan saya kadang menyempurnakan sholat. Kadang juga ya Nabi saya puasa, kadang juga tidak puasa saat perjalanan." Faqal, lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ahsanti, baik, sungguh baik apa yang kamu lakukan wahai Aisyah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak mengatakan aib pada saya. Jadi ketika saya mengatakan saya kadang qasar, kadang tidak, saya kadang puasa, kadang tidak ketika perjalanan, itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingkar sama sekali, menunjukkan bahwasanya itu merupakan hal yang boleh. Iya. Jim, dalil selanjutnya yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad adalah waqalu, dan mereka berkata, inna Utsman kana yutimmu wa yaqsur wa lam yunkir alaihi ahadus sahabati fadalla ala anna al-qasra rukhsatun. Mereka juga berkata bahwasanya Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau itu pernah menyempurnakan sholatnya, melaksanakan sholatnya secara sempurna 4 rakaat, dan juga kadang beliau itu pernah juga mengqasar sholatnya. Dan tidak ditemukan, tidak satu pun dari kalangan para sahabat yang ingkar akan perbuatan Sayyidina Utsman. Itu artinya adalah menunjukkan bahwasanya qasar itu merupakan rukhsah, keringanan, bukan hal yang wajib. Kemudian dalil selanjutnya, wa qalu mimma yadullu ala ma dzakarnahu anna rukhas as-safari ja'at ala at-takhir kas-shaumi wal iftari fakadzalikal qasr. Di antara dalil yang menunjukkan akan apa yang kita katakan tadi, bahwasanya mengqasar salat itu bukan wajib tapi rukhsah, bahwasanya rukhsah keringanan-keringanan yang ada dalam perjalanan itu semuanya didasari dengan takhyir, boleh milih. Jadi di sini boleh pilih-pilih ya, bisa puasa bisa tidak ya. Begitu juga bisa qasar atau juga bisa tidak. Ini semua adalah dalil yang digunakan mazhab Syafi'i wa Ahmad. Dalil yang kedua, dalil mazhab yang kedua, dalilul mazhab tsani. Berikut adalah dalil yang digunakan oleh mazhab yang kedua. Wastadalla al-Hanafiyyatu ala wujubi qasri as-salati fi as-safari bi adillatin nujizuha fi ma yali. Sadahlah Hanafiyah berdalil akan wajibnya mengqasar salat saat perjalanan dengan beberapa dalil. Kita akan sebutkan dalil-dalil tersebut secara ringkas sebagaimana berikut. Yang pertama, dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya mengqasar salat itu adalah kewajiban adalah marwiya an Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala salatu safari rak'atani tamamun wa ayru qasrin ala lisan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau itu pernah berkata, salat saat perjalanan adalah 2 rakaat, dan 2 rakaat tersebut merupakan kesempurnaan salat yang tidak diqasar. Artinya 2 rakaat itu sudah sempurna, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iltazama al-qasra fi asfarihi kulliha. Faqad ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja musafira shalla rak'ataini hatta yarji'a. Dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengharuskan pada dirinya untuk mengqasar salat di semua perjalanan-perjalanan yang ditempuh oleh beliau semuanya. Maka sungguh ada riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya beliau pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi perjalanan
maka beliau itu sholat 2 rakaat sampai beliau itu pulang ke rumahnya. Jadi beliau ketika bepergian, ketika dalam perjalanan selalu mewajibkan pada dirinya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu menunjukkan bahwasanya sholat 2 rakaat adalah kewajiban saat perjalanan. Kemudian dalil selanjutnya jim marwi an Imran ibni Husain قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة وأقام بمكة 18 لا يصلي إلا ركعتين وقال لأهل مكة صلوا 4 فإنا قوم سفر. Adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Imran ibni Husain. Beliau berkata, saya pernah berhaji melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya menemukan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat 2 rakaat sampai beliau itu pulang ke Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetap di kota Mekah sebanyak 18 hari. Beliau tidak pernah melaksanakan sholat kecuali 2 rakaat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada penduduk Mekah, hendaklah kalian semua melaksanakan sholat 4 rakaat, karena sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan. Dan waqala Ibnu Umar sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'atain وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في السفر فلم يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى. Al-Imam sahabat Nabi SAW Abdullah ibn Umar berkata, saya mendampingi Rasul SAW saat perjalanan, lalu beliau itu tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat saat sholat. Dan juga saya pernah menemani sahabat Abu Bakar, Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhum dalam perjalanan mereka, maka mereka juga saya temukan tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat sampai mereka semua itu wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Qad qala Allah taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri teladan yang patut kalian tiru. Wa ma ruwiya an Aisyah al-thabit as-sahih furidatis salatu rak'atain fazidat fil hadar wa uqirrat fis safar. Diwajibkan salat 2 rakaat saat perjalanan, fazidat fil hadar. Kemudian ketika sholat itu diwajibkan, maka sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Kemudian ditambah saat tidak perjalanan dan ditetapkan saat perjalanan itu 2 rakaat. Qalu fahadhihi hiya salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajaba ittiba'uhu. Qad qala alaihi salatu wassalam sallu kama ra'aitumuni usalli falamma shalla fi as-safar rak'ataini dalla ala annahu wal mafrud. Jadi mereka berkata, Sahabat Syafi'ah Al-Hanafi berkata bahwasanya ini semua merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berkata Sahabat Hanafiyah, maka ini semua adalah salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan 2 rakaat tadi, wajib sehingga wajib oleh kita semua untuk mengikuti beliau. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hendaklah kalian melaksanakan sholat seperti apa yang kalian lihat saya ketika saya sholat. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di perjalanan 2 rakaat, maka itu menunjukkan bahwasanya sholat 2 rakaat saat perjalanan itulah yang diwajibkan.